Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhyiddin, dumateng sedaya jamaah pengaosan kitab Taqriratus Sajidah di Masjid Agung Jawa Tengah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, kekuatan, tetap iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian kitab Taqriratus Sajidah tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan kita semua syafaat kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJT TV, pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul FM yang saya hormati. Sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kajian dimulai, bila mana nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Romo Kyai Muhyiddin, dan untuk pendengar Radio Dais bisa ditanyakan kepada di nomor Dais 0821 336 70.000. Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Muhyiddin modal panggenan dalem sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa ketemu dalam forum pengawasan Taqriratus Sajidah, melanjutkan bacaan ingkang sampun kita waos pada minggu yang lalu. Nyun pangapunten, ini saya suaranya lagi agak alot, serak. Tapi nanti kalau udah jalan biasanya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Asani sholatud duha. Di antara sholat-sholat sunnah an-nawafil ingkang kaping kalih menika sholat duha. Watu sama diarani apa sholat duha sholat al-awabin, sholat awabin. Nah, sholat duha nama lainnya adalah sholat awabin. Awabin itu kalau dari arti bahasa ya sholatnya orang-orang yang kembali. Kalau duha itu menunjukkan waktu. Waktu Nabi bar subuh naik sedikit mataharinya, itu namanya duha. Fadluha fadilai sholat duha.
Warada fiha al-katsir minal ahadis. Datang dalam hal sholat duha banyak hadis. Jadi datang menerangkan sholat duha itu hadis-hadis itu banyak. Minha diantaranya man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Man hafadha sing sapa wonge menjaga ala syuf'atid duha, pentingnya sholat duha, ghufirat maka diampuni lahu dzunubuhu, dosa-dosanya, wa in kanat meskipun dosa itu misla zabadil bahri, seperti buih di laut. Wa man sholla, hadis lain man sholla sing sapa wonge sholat ad-duha, duha rakaataini 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan diadministrasi, ditulis tergolong orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lupa. Tidak. Wala yuhafizu, tidak bisa menjaga ala sholat duha illa awabun, kecuali orang-orang yang awabun, orang-orang yang kembali kepada kebenaran. Dan masih ada lagi banyak hadis tentang sholat duha. Boten kula wasdaya waktuha Cukup enggak itu cukup termos. Waktuha utawi waktune sholat duha iku min irtifai syamsi, mulai naiknya matahari, qadra rumhin, kira-kira pengadeg ya, setengah. Kalau subuh itu habisnya misalnya jam 5:30, nah ini kira-kira jam 6 itu sudah mulai waktu duha. Ila zawali, sampai dengan lingsire matahari, sampai dengan zawal, matahari jejak di atas. Itu artinya pada subuh sampai dengan zuhur. Zawal itu waktunya zuhur. Ya, matahari persis di atas kita. Adadu rakaatiha, adapun jumlah rakaatnya, rakaat sholat duha, aqalluha, paling sedikit rakaatani, 2 rakaat, berarti sak sholatan. Ya, 2 rakaat itu sak sholatan. Wa aksaruha, banyak-banyaknya, wa afdoluha, sekaligus afdolnya, sama 8. Berarti 4 kali sholat. Itu pendapat yang umum yang didukung oleh Imam Amr ar-Romli. Adapun menurut pendapat imam yang lain seperti Ibnu Hajar, faksaruha isnata asyrota rakaatan, bisa 12 rakaat. Wis 2 udah lumayan, 8 wis istimewa. Naik sampai 12 itu berarti summa cum laude. Kama qala sahibu sofati zubad, summa duha wa hiya thamanin afdalu
Tintani adnaha wa waqtuha huwa min irtifa'i syamsi hatta istiwa. Sami pengertiannya kata swau. Wa yukra'u dibaca fihima di dalam 2 rakaat sholat duha ma ayat surat sya'a yang dimaui, apa saja boleh. Jadi kalau orang masih belajar sholat, masih belajar ngaji, belum bisa membaca surat yang panjang, cukup apa saja bisa dibaca. Wal afdolu, tapi ada yang afdol. Sini mas. Wal afdolu tawi kang afdol yaitu 2 surat Asy-Syamsi dan surat Wadduha. Terus wonten rakaat pertama bacanya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha lan sak terus ila akhir surat. Wonten rakaat kedua wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ingkang afdol. Ada lagi yang afdol kedua gimana kok awil kafirun, surat al-kafirun wal ikhlas dan surat al-ikhlas. Di rakaat pertama membaca al-kafirun, di rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Nikongi sholat duha itu kemarin termasuk urutan yang awal itu sholat duha itu. Sholat duha itu termasuk urutan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampun nggih sholat duha itu. Sekarang ini saya memandang ada perubahan dibanding dulu waktu saya masih kecil, masih nyantri. Sekarang ini budaya sholat duha itu luar biasa bagus. Di masjid-masjid banyak yang datang sholat duha. Di rumah juga banyak. Di kantor lu kata. Di kantor itu kalau orang mau kerja jam 8, dia datang jam setengah 8, ke musola dulu, sholat duha dulu. Atau ada yang mencuri waktu kantor, karena lagi lowong, kosong, jam 8 kemudian sholat duha. Jadi gerakan, nggak tahu ini mulainya gimana, gerakan dari ajakan sholat duha itu sekarang mempan di kalangan umat Islam. Tapi salah satu hal yang menarik itu katanya nanti akan membawa rezeki yang lancar. Itu. Tapi menurut saya ya boleh saja kita mengharapkan itu, hanya jangan semata-mata untuk itu ya. Semata-mata untuk sholat sunnah, sholat untuk mendekatkan kepada Allah. Terus niki kula wangsuli yaqra'u fi ma masya, membaca ayat Al-Qur'annya mana saja ayat bisa dibaca. Yang afdal pertama 2 surat Asy-Syamsi dan Al-Duha atau Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Asali 1, pembahasan yang ketiga, ar-rawatibu, salat rawatib. Salat yang mengiringi salat fardu. Rawatib. Wa yusamma ar-raghaib. Nama lain dari rawatib itu raghaib. Wa ya qabliyatul maktubati wa ba'diyatiha. Sing jenenge salat rawatib niku di qabliyah dari salat fardu atau ba'diyah. Nanti ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Ada yang di dalam ba'diyah
Ada yang dalam sholat tertentu tidak ada ba'diyahnya, seperti ba'diyah asar sama ba'diyah subuh. Niku mboten enten ba'diyah. Niki mangke kita terangkan. Wa tangqasimu ila qismaini. Sholat rawatib menika dibagi dua. Muakkadatun, satu sholat rawatib ingkang kelasnya itu sunnah muakkadah. Ya tentu yang satu lagi ghairu muakkadatin, bukan muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang kokoh. Jadi ibarat tingkatan itu pertama wajib, kedua sunnah. Nah sunnah ini dibagi dua lagi, tingkatan pertama sunnah itu muakkad, tingkatan kedua itu yang bukan muakkad. Muakkadatun pertama sholat sunnah rawatib yang muakkad itu yang mana? Kriterianya waya allati wadhaba 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Waya yaitu allati wadhaba, suatu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah kecuali darurat. Ya. Walam yaktrukha, seolah-olah Nabi ini tidak pernah meninggalkan itu. Ini jadinya sunnah muakkad. La hadron wala safaron. Ya, salat muakkadah itu ya tetap muakkadah, ora peduli kondisi hadir di kampung, di rumah sendiri, atau kondisi sedang bepergian. Jadi bukan karena bepergian lalu sholat zuhur di jalan lalu nggak pakai rawatib itu enggak, ya tetap sama saja. Tami mawon kanggone ingkang hadir wonten dalam di masjidnya sendiri atau sedang menjadi musafir. Sing muakkadah niku waya asyratu rakaah asyratun. Waya asyratun yaitu ada 10 rakaat. Napa mali, napa mawon? Rakaatani qoblas subhi. Pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang biasa disebut dengan sunnah fajar. Waya afdaluha, sunnah muakkad qobliyah yang paling afdol itu yang qobla subuh. Wa qobla zuhri, kemudian 2 rakaat qobla zuhur, ini sampun 4. Wa rakaatani ba'da zuhri, 2 rakaat ba'da zuhur, ini sampun 6. Wal maghribi wal isya'i, 2 rakaat lagi habis maghrib, 2 rakaat habis isya. Nah niki berarti selain itu tidak muakkadah. Jadi selain itu tidak muakkadah, misalnya sebelum maghrib. Sebelum isya, ini nggih sunnah tapi tidak muakkadah. Mangke praktekipun menawi kita dari luar masuk ke masjid, nggih, urut-urutanipun sebelum duduk itu nanti sholat tahiyatul masjidin 2 rakaat. Setelah itu baru sholat qobliyah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena sholat tahiyatul masjid itu disunahkannya sebelum Anda duduk. Sebelum duduk tahiyatul masjid. Nah, karena sudah tahiyatul masjid yang berarti sudah duduk, baru kemudian qobliyah. Ampun qobliyarin. Nek qobliyarin panjenengan berarti sudah duduk. Nanti fadilah sholat tahiyatul masjidnya menjadi berkurang. Nah, ingkang kaping kali ghairu muakkadah.
Sholat sunnah rawatib yang bukan muakkadah. Wa ya allati lam yuwazib alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat rawatib sing boten muakkad nika ialah salat rawatib yang Rasulullah tidak selalu mengerjakan itu. Suka ditinggalkan. Wa ya sinta asyrata rakaatin. Jumlahipun sedaya wonten 12 rakaat rawatib ghairu muakkadah. Pertama rakaatani ukhrayani qabla zuhur. 2 rakaat, tapi selain yang muakkadah itu bisa ditambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur, tapi ini bukan muakkadah. Wa ba'dahu, begitu juga sesudah zuhur. Tambahan. Warba'u rakaatin qoblal asri. Jadi kalau tadi itu qobla zuhur itu sebetulnya muakkadah. Tapi kalau mau sholatnya ditambah, maka tambahannya bukan muakkadah. Misalnya sholatnya bukan hanya 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Warba rakaatin qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Warakaatani qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib wal isya dan isya. Jadi kalau sebelum maghrib bukan tidak ada sholat sunnah qobliyah atau bukan tidak boleh apalagi, tetapi bukan muakkadah. Wonten pertanyaan? Mas-mas, santri-santri? Nah, mboten enten kita terasakan fadluha, fadilahnya sunnah muakkadah itu apa? Sunnah apa sunnah rawatib niku napa? Warada fihal katsir minal hadis. Dalam hal ini juga banyak hadis yang datang yang banyak hadis yang menerangkan. Minha maqalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lalladzi sa'alahu murafaqatahu fil jannah." Faqala lahu, "Fa'inni 'ala nafsika bi kasratis sujudi." Ya pokoknya pun niku hadise kata. Jadi akan menjadi teman nanti di surga. Fa inni ala nafsika bi kasrati sujud, dengan banyak sujud. Maksudnya banyak sujud itu banyak sholat. Maksudnya banyak sholat itu bukan hanya fardu tapi juga rawatibnya. Faidatuha, adapun faedahnya setunggal kali di sini disebut. Pertama, annaha jawabirun lil faraid. Salat rawatib niku bisa berfungsi sebagai penambal kekurangan salat fardu. Kekurangan nopo? Fatajburu al khalal. Kalau saja ada yang kosong, ya tentu jangan kosong yang disengaja, itu nanti bisa ditambal dengan rawatib. Wan naqsa, kalau ada kekurangan-kekurangan dalam hal sholat fardu, kurang benar sholatnya, kurang sempurna sholatnya, ya, itu nanti bisa ditambal dengan sholat rawatib.
Wa naqsu alladzi yaqau fil faraid kekosongan, kekurangan yang terjadi pada sholat fardu itu bisa ditambal oleh sholat sunnah. Itu faedah, tapi ya sebaiknya kita tidak niat untuk nambal, tapi ya niatnya ya semata-mata sholat sunnah. Nah, niat nambal engko rumangsa ben ra apa-apa sesuk zuhur ora sholat ra apa-apa, kok tak tambal ke rawatib, nanti jangan begitu. Yang kedua, yanalu biha al-musalli, yanalu memperoleh biha dengan sholat rawatib, al-musalli orang yang sholat memperoleh apa? Mahabbatallahi, kasih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat ini wektale. Kapan sholat qobliyah ba'diyah niku? Waktu al-qobliyah ka waktil faridoti. Waktunya sholat qobliyah itu sama seperti waktunya sholat fardu. Fayadkhulu masuk waktunya sholat qobliyah bidukhulil waktil faridoti, dengan masuknya waktu fardu. Jadi begini, kalau mau qobliyah datang ke masjid itu sesudah azan qobliyah. Karena waktunya qobliyah itu sama dengan waktunya zuhur. Jadi misalnya datang jam 12, itu sudah zuhur, saat itulah boleh sholat qobliyah. Kalau datang jam 12 kurang seperempat, azannya nanti jam 12 umpamanya, maka saat itu belum waktunya sholat qobliyah. Jadi ada guyonan di pondok itu anak boleh sholat subuh, setelah sholat subuh tidur, tapi wajib sholat tahajud. Sholat tahajud jam 4, setengah 5 belum subuh dia sudah qobliyah, ba'diyah, sudah qobliyah, kemudian sholat subuh karena kesusu pengen tidur. Malah paling ditompo bar sholat tahajud, nah ini ngawur. Jadi ada waktunya. Ayat hulu waktu abidukhuli waktil faridah. Masuk waktunya sholat qobliyah adalah dengan masuknya waktu sholat fardu. Wa yakhruju bi khurujihi, keluar waktunya habis kalau sudah habis waktu fardu. Jadi misalnya zuhur itu habis jam 3, ya sudah jam 3 ya sudah enggak qobliyah. Wal ba'diyatu, sekarang kalau waktunya sholat ba'diyah, yadkhulu waktuha bi fi'lil faridati. Waktunya masuk dengan mengerjakan sholat fardu. Jadi sudah sholat fardu baru ba'diyah. Oke. Wa yakhruju bi khuruji waqtil faridati. Waktunya habis dengan habisnya waktu fardu. Bon, niku rumuse ngoten, pokoke qobliyah niku sampun manjing waktune. Nah, ba'diyah itu jangan sampai keluar waktunya habis. Ada pertanyaan? Nggih. Saya Ridwan dari Pedurungan. Mohon izin bertanya, bolehkah kita bermakmum sholat fardu maghrib kepada orang yang mengerjakan sholat ba'diyah maghrib? Kalau tahu dia sholat ba'diyah ya jangan makmum.
kalau tahu. Oleh karena itu seorang imam kalau melakukan ba'diyah maghrib itu jangan di tempat waktu imami, geser. Oke, itu untuk menunjukkan bahwa dia sudah lagi sholat sunnah. Nah, orang makmum kalau ada orang sholat sunnah lalu kemudian makmum ke situ tidak tahu, nggak apa-apa, bukan apa-apa. Jadi kalau tidak tahu, oh jebulannya misalnya sunnah kongrong rokaat tok, padahal maghrib kan telu. Nah, nggak apa-apa, ya ditambah nanti satu, nambah sendiri. Tapi kalau tidak tahu, orang ngerti dia, betul napa-napa. Nonton Mali? Dari Mas Rohman dari Ngemah Pak Yai, mohon izin bertanya, kalau sholat duha tapi tidak hafal doa sholat duha, apakah tetap mendapat keutamaan sholat duha? Terima kasih. Yang paling sempurna niku nggih sholat duha, membaca suratnya yang paling sempurna, lalu kemudian disempurnakan dengan doa. Nah, kalau tidak bisa doa, tidak hafal, dibaca aja. Gitu? Dibaca mana bacaan doa, letakkan di samping Anda sholat, begitu salam kemudian baca Allahumma inna du'a'uka wal ba'uka. Saya dulu aku tidak seperti kalian santri-santri tahfidz ya. Nek ngapal iki angel. Karena itu saya sholat duha waktu masih remaja itu ya moco, membawa buku pas sholatan itu, ya saya baca, bola-bali dibaca, setengah tahun kan susu hafal dewi. Andai kan ya moco ya ora ana bukune, gitu, ya sudah nggak apa-apa, itu tidak menjadi rukun diterimanya sholat duha, cuma lebih sempurna. Alangkah sempurnanya kalau semangat sholat duha ya bawa fotokopi aja toh, salembar teko disai sholat buka. Mengko setahun kan hafal dewe. Nah, setahun ora hafal ya berarti ra tenanan wis. Wonten malih? Pun. Meskipun rumusnya tadi seperti itu, nggih. Sholat qobliyah itu sebelum sholat fardu, tapi harus sudah masuk waktu. Sholat ba'diyah itu harus sudah mengerjakan sholat fardu. Tapi ada kaul begini, fayajuzu boleh saja antakuna sholat al-qobliyatu sholat qobliyah ba'da fi'lil faridoti, mengerjakan sholat fardu. Boleh. Gambarannya begini, panjenengan hadir ke masjid sudah qomat zuhur nggih, samun qomat zuhur. Nah ini kalau saya sholat qobliyah dulu nanti jadinya masbuk, ya wis langsung makmum saja, nggih. Setelah makmum terus kemudian Anda sholat qobliyah. Jadi ada reasoningnya, bukan disengaja aku sholat qobliyah tak nanti saja, bukan. Jadi kira-kira ada gitunya. Watakunu adaan, dan itu bukan qadha, adaan. Tapi walaya juzu ndak boleh antakunal ba'diyatu sholat ba'diyah nih, qobliyah ini kan qobla. Ba'diyah niku ba'do. Kalau sholat ba'diyah tidak boleh qobla fi'lil faridoti saurunge ngerjake sholat fardu. Jadi saurunge sholat fardu, sholat ba'diyah dulu. Nah, ini kira-kira motivasinya apa? Ya bisa saja mungkin saya tak sholat ba'diyah dulu sambil ngenteni koncoku sing nggih wudu ben kok iso makmum. Tapi itu tidak boleh. Ya kalau ba'diyah ya tetap ba'diyah.
Jam pinten niki? 5 menit lagi kali. 5 menit lagi. 5 menit. Masailu fi baqiyatin nawafili. Beberapa pertanyaan mengenai sholat sunnah nawafil, sholat sunnah yang lain selain yang disebut tadi. Tadi kan sudah menyebut ada apa itu sholat duha yang sudah disebut khusus, ada sholat rawatib, ada kemudian sekarang masail. Al-afdol fi jami'in nawafili, yang paling afdol seluruh sholat sunnah antakuna fil baiti, sebaiknya dilakukan di rumah. Bentar, nanti ada pengecualian ya. Pada prinsipnya sholat sunnah itu baik atau afdol dilakukan di rumah. Maksudnya begini, kalau Anda mau ke masjid, sholat qobliyah itu di rumah dulu. Tapi yang tidak sunnah di rumah itu illa sunnatal ihram, kecuali sunnah ihram. Sunnah mau umroh atau mau haji itu loh, mau soning kene ya di sana di mikot. Wa tawaf, sunnah ba'da tawaf. Ba'da tawaf mau soning rumah. Ya memang ini mungkin orangnya rumahnya dekat Masjidil Haram, tetapi tetap sholat sunnah tawaf itu ya di area tawaf. Wadduha, begitu juga sholat sunnah duha itu bagusnya di masjid, tidak di rumah. Bagusnya di mana? Berarti di mushola atau di masjid. Wal istikharatu, sholat istikharah itu juga bagusnya tidak di rumah. Wasafari wal kudumi minhu, wasafari sholat sunnah safar, wal kudumi minhu, dan sholat sunnah kedatangan setelah safar. Jadi biasanya yang paling sregep sholat sunnah safar niku orang yang mau pergi umroh atau haji. Nah, untuk supaya tidak sholat di rumah, maka dia startnya berangkat itu dari masjid terdekat dari rumahnya, berangkat dari rumah ke masjid, sholat sunnah safar. Nanti begitu pulang dari umroh atau dari haji, juga datangnya ke masjid itu lagi, sholat sunnah kudum, kembali dari safar. Wa qobliyatil maghribi, tidak sunnah di rumah, yaitu qobliyatul maghrib. Wal manzuratu, sholat yang dinazar. Jadi kamu mau bernazar, saya mau sholat sunnah di masjid. Nah, kalau sudah menazar ya nazar. Wal qobliyah, begitu juga sunnah qobliyah idza dakhala waktunya sudah masuk. Wa idza kana mu'takifan, kamu mau jamaah di masjid, waktunya sudah masuk, sudah azan, ya wis ora usah bali. Wa idza kana mu'takifan, sampean sedang iktikaf di masjid, nah maka nggak usah pulang, dan seterusnya. Cukup sekian karena waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.